Ya, jadi kita tahu bahwasannya dalam membangun pengetahuan pada anak, guru terlebih dahulu harus memahami ya inti dari setiap pengetahuan yang akan dibangun anak. Nah, karena pengetahuan didapat dari interaksi terhadap lingkungan sekitar, dalam membangun pengetahuan pada anak, guru juga harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif anak sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam berpikir. Guru harus memiliki keterampilan dalam membangun pengetahuan sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Jadi, perubahan merupakan proses bukan hasil. Oleh karena itu, dalam membangun pengetahuan pada anak, untuk memahami prosesnya sangatlah sulit, karena diperlukan lingkungan yang dapat merangsang perkembangan kemampuan berpikir anak. Nah, misalnya, jika anak melihat seekor kucing berlari ke belakang pohon, diharapkan anak tidak berpikir kucing itu hilang begitu saja, tetapi diharapkan anak mampu menjelaskan posisi kucing itu sekarang. Artinya, anak juga mampu membuat perbedaan antara tidak ada dengan tersembunyi ya, seperti itu. Jadi, itu dapat perubahan itu pengetahuan anak itu dari prosesnya ya, bukan dari hasilnya, tapi dari proses saat anak berpikir, "Oh, kenapa kucing itu berlari ke belakang? Nah, kenapa dia berlari di bawah pohon?" Seperti itu. Nah, ini tambahan dari Ibu ya. Mungkin, dalam membangun pengetahuan pada anak tadi, memang yang anak itu berbeda dengan orang dewasa seperti kita. Nah, membangun pengetahuan kepada anak itu harus berdasarkan kepada yang disebut dengan Deva tadi, bahwasannya anak kan belajar sambil bermain. Jadi kita membangun pengetahuannya itu bermain dan permainan. Nah, ada mata kuliah ya, bermain dan permainan. Dengan melalui kegiatan bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek yang diperlukannya untuk persiapan masa depan. Misalnya, bermain itu dapat membantu pertumbuhan perkembangan tubuh anak, perkembangan emosionalnya, perkembangan kognitifnya, perkembangan moralnya, dan perkembangan sosialnya. Jadi, bermain dijadikan media untuk membina hubungan yang dekat antar anak atau dengan orang tua atau guru atau orang dewasa lainnya, sehingga terciptalah komunikasi yang efektif. Seperti itu dalam membangun pengetahuan kepada anak ya. Nah, selanjutnya mungkin Data Dev sampai Deva masih mencari pertanyaan dari Lina. Ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bu Wina, ada yang mau ditanyakan Ibu Wina? Enggak ada, Bu. Oh ya, lagi sekolah ya? Di sekolah, Bu. Belum anak-anak belum pulang. Oh ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan, Endang, Priscilia. Tidak, Bu. Mungkin ada yang mau berbagi tentang pengetahuan, pemahamannya, boleh silahkan. Yang berbagi boleh tentang pengalaman yang ada di sekolah tentang bagaimana cara mengembangkan pengetahuan anak usia dini. Mungkin ada pengalaman di sekolah, silahkan. Saya mau menjawab pertanyaan Lina tadi, boleh, Bu? Ya, silahkan, Deva. Lina tadi, media itu sebenarnya menjadi sumber pengetahuan ketiga pada anak. Tapi karena kita masih menggunakan teori Piaget, tetap orang tua harus berperan penting dalam pengawasan dalam media yang dilihat anak. Jadi sebenarnya
tidak ada yang benar atau salah dalam memberikan anak gadget atau bermain melalui media TV atau yang lainnya, karena media itu sebenarnya banyak. Ada buku cerita yang dimaksud di sini tuh buku, terus bisa tontonan edukatif atau permainan edukatif lain yang bisa sebagai media pengembangan pengetahuan anak. Tapi kalau HP yang dimaksudkan dalam media di sini, mungkin itu masih harus tanggung jawab orang tua, karena orang tua masih nomor satu dalam berpengaruh dalam pengembangan pengetahuan pada anak. Gitu, Lina, menurut saya. Pertanyaannya apa tadi, Deva? Pertanyaannya bagaimana menyikapi kalau anak-anak memperoleh pengetahuan itu dari media seperti elektronik, gadget, dan permainan games di HP gitu, Bu. Oke, gimana, Lina? Halo, Lina. Suaranya nggak terdengar. Iya, Bu. Berarti yang tetap yang nomor satu orang tua ya kan? Terus berarti yang dimaksud di media Deva tadi termasuk apa ya, permainan kayak, berarti bukan kayak apa, gadget gitu ya kan? Ya nggak sih? Iya, media itu dan lainnya bisa kayak buku cerita, permainan, edukatif, atau TV, bukan cuma kayak game di HP atau tontonan gitu. Oke, thanks Deva. Makasih, Lina. Baik, silakan ada yang mau menambahkan? Halo, gimana? Ada yang mau menambahkan ibu-ibu yang lain? Silahkan. Halo? Ya. Halo, jadi ini ada pertanyaan dari Lina. Bagaimana tanggapannya anak yang memperoleh pengetahuan dari media sosial ya? Nah, kira-kira ada pengalaman nggak? Bagaimana tanggapannya tentang anak-anak yang memperoleh pengetahuan dari media sosial? Boleh yang lain ceritakan? Halo, kepada diem ini. Iya Bu, maaf Bu, lagi dalam perjalanan Bu. Deva nggak ada suaranya. Iya Bu, kadang kan orang tua lebih membiarkan anaknya bermain sendiri dengan gadgetnya tanpa pikir kayak apa nanti efek samping dari
permainan yang berlebihan dari gadgetnya itu, Bu. Ya, silahkan ada yang mau menanggapi? Siska, Juliana? Maaf, Bu, gimana tadi pertanyaannya tentang Kak Lina? Itu pengetahuan yang didapatkan oleh anak melalui media sosial atau gadget. Siska di sini mau menjelaskan sedikit ya, Bu. Kalau menurut Siska ini sebenarnya bagus anak itu, belajar menggunakan media sosial, tapi memang dalam pengawasan orang tua. Karena kita juga dalam, COVID-19 ini kan belajarnya melalui daring. Nah, si anak ini kan bisa belajar menggunakan media sosial ya, contohnya seperti YouTube. Nah, di YouTube itu kan banyak itu pengetahuan-pengetahuan tentang pembelajaran. Jadi kalau menurut Siska tuh bagus, tapi harus tetap didampingin oleh orang tua gitu, Bu. Ya. Ada lagi? Silakan ada lagi yang mau menambahkan? Baik, Ibu berikan kesimpulannya ya. Jadi, memang pengetahuan yang didapatkan oleh anak itu banyak ya, dari kegiatan bermain, kemudian melalui alat permainan, media yang digunakan itu dapat meningkatkan pengetahuan anak. Kemudian, sejak masa pandemi ini, memang kan pembelajaran itu dilakukan dari rumah ya, atau kita singkat dengan BDR, seperti itu. Tetapi untuk anak usia dini perlu ada, pengawasan dari guru, kemudian juga dari orang tua atau walinya. Karena kita tahu bahwasannya, media sosial maupun kita menggunakan HP, itu banyak ya yang bisa dibuka, apapun bisa dibuka oleh anak tanpa sepengetahuan, orang tua. Memang perlu dilakukan adanya pengawasan seperti itu. Nah, yang terpenting mungkin, eee, kalau games yang bisa merusak anak atau membuat anak kecanduan, nah orang tua bisa mendelete game tersebut, membuang gitu kan. Tapi kalau untuk orang dewasa kan bisa juga tuh mampu ya memilah mana yang baik dan mana yang buruknya, seperti itu. Kemudian kalau untuk anak usia dini, yang pengawasan itu yang terpenting, pembelajarannya, kemudian kaitannya, kemudian pembagian waktunya ya, pembagian waktu, waktu belajar, waktu bermain. Nah, kegiatannya itu harus ada, jam-jamnya, kita bikin waktunya, kita bikin kegiatannya. Misalnya dari sejak bangun tidur, kemudian sampai anak itu tidur kembali. Jadi itu dia terjadwal dan terprogram seperti itu, walaupun pembelajarannya dilakukan dari rumah. Nah, itu dia yang terjadwal itu, seperti itu. Nah, jadi dia terselenggara, kemudian kerjasama yang baik juga antara guru dengan orang tua. Tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka hasilnya juga tidak optimal, seperti itu. Nah, permainan pengetahuan anak ini, coba kalau untuk anak usia dini pasti mereka masih menggunakan ya APE, alat-alat yang ada di lingkungan kita, kemudian alat-alat yang ada di rumah, seperti itu. Misalnya boleh kok pakai misalnya main dengan gelas-gelas yang plastik, piring-piring plastik gitu kan. Nah, itu kan di situ anak juga, istilahnya bermain peran, meningkatkan imajinasinya di situ. Nah, itu juga dapat menambah pengetahuan anak. Kemudian televisi, pasti sekarang ini televisi di rumah pasti punya ya, nggak ada yang sekarang ini nggak ada punya televisi di rumah. Nah, televisi itu kan kita tahu ya siarannya campuran, ada yang gosip, ada yang musik, ada yang sinetron.
Kemudian ada yang media untuk anak usia dini seperti kartun. Nah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk anak usia dini. Makanya di televisi itu kan paling bawah kadang ya ada ditulis BO, bimbingan orang tua. Kemudian ada R seperti itu ya. Mungkin ada untuk anak-anak. Nah, di situ kan perlu ada bimbingan orang tua. Itu maksudnya itu gitu kan. Ada tanda saat kita nonton televisi kan ada di bawahnya ya tanda-tandanya itu. Nah, itu boleh nggak ditonton oleh anak usia dini seperti itu. Itu manfaatnya yang digunakan. Misalnya nonton sinetron, bimbingan orang tua atau gimana. Nah, itu. Baik, berarti kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, halo? Ya, Ya, Bu. gimana ada tanggapan lagi? Silahkan. Silahkan, ada yang menambahkan lagi? Nah, ini kan sebenarnya kita sudah jauh tertinggal ya, seharusnya hari ini kita adalah pertemuan ke-8, tetapi kita masih pertemuan 6 dan 7. Jadi kemarin itu banyak ya, kemarin kan kita puasa, kemudian ada tanggal merah di hari Selasa, ini sering sekali. Jadi harapannya yang untuk kelompok penyaji kan memang ada sampai 16 ya kelompoknya. Tetapi Ibu harapnya ya tetap menyelesaikan gitu, sampai, misalnya kalau minggu depan Ibu minta yang tampil kelompok 15 atau tampil yang 16 ya harus siap seperti itu kan. Nah, jadi kita tidak menunggu selesai dulu punya teman ini, diurutkan dulu, tidak seperti itu. Karena kita banyak ketertinggalan jam dan ya seharusnya kita sudah menyelesaikannya, jadi kita nggak menunggu punya teman-teman yang lain dulu selesai, seperti itu. Jadi biasanya kadang Ibu acak juga yang tampil, bukan berurutan. Kadang-kadang kan Ibu suruhnya tampil kelompok 13, kadang-kadang tuh kelompok 10 silahkan tampil. Jadi ya semuanya harus sudah siap gitu, tidak menunggu punya teman. Jadi kan ini kan karena kita sedikit, jadi Ibu baginya satu-satu seperti itu. Jadi minggu depan ya harapannya semuanya sudah selesai ya. Jadi silahkan di share ya di YouTube-nya video pembelajaran tentang pengembangan kognitif ini. Silahkan di share di YouTube-nya, kemudian kasih linknya ke kita biar kita lihat atau kasih linknya ke Ibu gitu kan. Nah, kita lihat gimana video pembelajarannya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik Mau mungkin tanya, Bu, ya silahkan Nina. UTS-nya kapan, Bu? Iya, selesai ini. Berarti UTS-nya besok kan tampil ini kan 7 belum ada ya. Berarti besok kita double-in. Jadi UTS-nya bisa dikerjakan dari rumah. Berarti minggu depan kita baru bisa UTS. Minggu ini kan belum bisa. Ya, nanti kita masih menunggu dari punyanya Aisyah. Kemudian yang kelompok berikutnya dari Aisyah itu, setelah Aisyah siapa? Lina Lina, ya. Bu. Lina. Berarti Jadi, minggu Bu, depan ya setelah Lina. UTS tuh kita tetap lanjut Lanjut presentasi dengan Bu Wina. Ya, Bu Wina, iya, kemudian Bu. mungkin nanti boleh, nggak tahu saya maunya Juliana dulu yang tampil atau Fadia dulu, seperti itu. Ya, yang penting disiapkan saja pertemuannya, materinya, PPT dan makalahnya disiapkan saja. Oke, siap, Bu. Ya, baik mungkin ada beberapa tambahan lagi. Jadi memang kita harus tahu ya cara anak membangun pengetahuannya lagi.
kan tadi sudah dijelaskan oleh Deva bahwasannya jenis-jenis pengetahuan itu ada pengetahuan fisik ya, physical knowledge tadi, kemudian ada pengetahuan logika matematikanya, kemudian ada pengetahuan sosialnya atau social knowledge-nya. Nah, sudah disampaikan oleh Deva contoh-contohnya. Kemudian ada cara anak membangun pengetahuan. Misalnya yang sudah sampaikan bahwasannya yang pertama adalah teori peniruan pengetahuan ya. Karena biasanya anak itu melakukan kegiatan mengamati dan meniru apa yang ia lihat. Jadi cara seseorang untuk mengetahui sesuatu sama seperti layaknya proses memotret ya, di mana indera yang lebih banyak terlibat adalah indera penglihatan. Nah, jika guru berfokus pada satu hal atau objek yang akan dikaji, maka proses itu akan menghasilkan pengetahuan yang berguna untuk anaknya. Kemudian lagi, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, sebaiknya anak melakukan peniruan terhadap objek yang dilihat dan diamatinya. Misalnya pada kegiatan makan bersama di sekolah, seorang anak bisa melihati bagaimana gurunya menuangkan sayur di sop dengan menggunakan sendok sayur ke dalam mangkok. Kemudian dia mengamati juga bagaimana cara mengambil sayur agar tidak tumpah seperti itu. Nah, kan itu kan adalah prosesnya seperti itu. Kemudian pandangan teori kontekstual pada teori pengetahuan. Nah, anak juga bisa belajar dengan mengubah objek, yaitu dengan manipulasi. Contohnya di sini kan dikatakannya misalnya saat anak yang berusia 4 tahun sedang bermain balok kayu, ia tertarik dengan 2 balok berbentuk kubus dan piramid. Nah, jika ditanya kedua balok tersebut, maka ia menjawab dengan benar. Artinya ia mengetahui perbedaan dari nama dan masing-masing balok tersebut, gitu. Seperti anak pemain balok ya, main kubus. Balok itu kan bentuknya ada yang segi 4, seperti itu ya, ada yang bentuk segitiga. Nah, kemudian lagi melalui transformasi ya. Transformasi itu atau konsep perubahan. Di sini pengetahuan anak itu berasal dari perubahan posisi dan bentuk ya, dari bagaimana objek berubah jika dihubungkan dengan benda yang lainnya. Misalnya di sini contohnya itu Dea dan Arif masing-masing memiliki 5 butir kelereng. Dea menempatkan kelerengnya dalam bentuk kantong plastik besar sehingga membuat kantongnya terlihat kosong, sedangkan Ari dalam botol minuman tanpa dipenuhi dengan kelereng pada saat bermain sama. Dia mengatakan bahwa kelereng milik Ari lebih banyak dibandingkan dengan punya dia. Nah, karena kan dia melihat dari tempatnya. Kalau kantong plastik kan mungkin ya tempatnya besar, tapi jadi isinya kelihatan kecil. Kalau misalnya dengan menggunakan botol, mungkin botolnya kecil dan kelerengnya banyak muatnya, seperti itu. Lebih banyak bentuknya kelerengnya gitu. Nah, kita melihat dari penampakan melawan kenyataan, kemudian menempatkan pada benda statis dan diberi perubahan terhadap benda tersebut, mengkoordinasikan perbedaan dan persamaan, kemudian menggunakan kata perubahan di taman kanak-kanak. Nah, biasanya kan untuk anak usia dini itu dia pengetahuannya ya dari apa? Dari benda konkret ya yang terlihat di depannya seperti itu. Dari dia melihat pengetahuannya dari apa yang mereka lihat di depannya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham ya tentang anak mendapatkan pengetahuannya dari mana aja? Sudah ya? Ya, jadi Sudah, tadi Bu. kan ada juga disampaikan Deva bahwasannya pengembangan pengetahuan di TK bisa jadi pengembangan pengetahuan fisik, melalui fisik tadi, kemudian melalui logika matematika, kemudian melalui pengetahuan sosial. Nah, metode pembelajaran dapat membangun pengetahuan ya. Ada langsung metode praktik langsung, ada melalui metode cerita atau dongeng, kemudian ada melalui metode tanya jawab, melalui metode proyek, metode bermain peran, kemudian metode demonstrasi. Memang kan Ibu minta ada nanti ya masing-masing dari penampilan itu kelompok berapa tuh ya metode ya. Nah, Lina itu kan memang makalahnya tentang metode perkembangan kognitif. Nah, sebutkan
Metode itu banyak tuh, ada 12, 13 metode. Jelaskan mana yang cocok untuk metode pengembangan kognitif ini. Nanti Ibu Wina Susanti itu contoh metode pengembangan kognitifnya. Misalnya contohnya karawisata atau apa gitu kan. Nah, itu harus dijelaskan bagaimana cara anak melakukan menggunakan metode itu. Seperti itu Bu Lina ya. Contohnya apa Bu Lina yang bisa Bu Wina yang bisa dikembangkan di metode itu? Kalau Lina menjelaskan metode-metode yang bisa digunakan untuk permainan atau untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak. Banyak ya metode-metode itu, nah dijelaskan. Model berbeda dengan metode. Kemudian ada pertanyaan kemarin itu, model berbeda dengan metode ya. Kalau metode itu kan seperti cerita, kemudian eksperimen, bermain peran, sosiodrama, itu metode. Kalau model pengembangannya bisa dari menurut para ahli gitu kan, apa model yang dipakai dalam perkembangan kognitif. Misalnya model pembelajaran konstruktivisme, model apa. Nah, itu silahkan dilihat di buku. Kalau ada yang mau ke kampus boleh, itu ada metode pengembangan kognitif anak usia dini ya, karangan dari siapa namanya itu, ada menurut Ibu Yulani Nurani Sugiono. Nah, itu ada mode pengembangan kognitif. Di internet, di jurnal itu juga banyak. Baik, silahkan ada yang mau bertanya lagi. Sebelum kita tutup, karena kan ini kita sudah pakai Zoom-nya dari kampus. Terima kasih Pak Dharma. Jadi Zoom-nya ini bisa sampai 2 jam. Kalau yang biasa saya pakai kan yang free ya, yang milik sendiri gitu kan, yang free dari Zoom-nya. Nah, itu waktunya cuma 45 menit. Tapi kalau dari kampus ini, dia waktunya bisa sampai 2 jam, seperti itu. Cuma kan kasihan paketnya deh dari adik-adik gitu kan, dan ibu-ibunya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Tidak, Bu. Enggak, Ya, Bu. kira-kira sudah bisa ya dipahami ya. Insya Allah, Bu. Iya. Insya Allah paham, Bu. Ya, silahkan ditutup, Deva. Terima kasih kepada Ibu Nova dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu kita semua bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dharma. Kita tutup Pak Dharma ya. Oke. Udah bisa keluar, Bu? Udah, silahkan, boleh. Kasih, Bu. Sama. Bang, nanti simpanin dulu ya rekodnya. Oke, Pak. Iya, Bang. Makasih, Bang. Tapi nggak dari awal tadi, Pak ya? Nggak apa-apa, Bang. Yang setengah aja. Oke, sip. Ini udah banyak nih. Ya, tadi dari awal nggak bilang pula kalau apa, Bang record dari awal. Iya, Bang. Nggak. Oke. Iyalah. Iya, Bang. Oke, ya.